Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal ulangan fisika. Soal yang pertama yaitu urutan spektrum gelombang elektromagnetik berikut dari yang mempunyai frekuensi terkecil ke spektrum yang mempunyai frekuensi yang terbesar. Yang pertama yaitu ultraviolet, yang kedua gelombang radio, yang ketiga cahaya tampak, yang keempat sinar X, yang kelima inframerah. Benar adalah A, 25314. Karena apa? Karena ukuran gelombang elektromagnetik gelombang radio yaitu 10⁻⁴Hz, inframerah 10⁻12Hz, cahaya tampak 10⁻5Hz, 15Hz, ultraviolet 10⁻16Hz, sinar X 10⁻18Hz. 2. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya 5,50 meter adalah yang diketahui panjang gelombangnya atau yang biasa kita sebut dengan lambda 5,50 meter. Yang ditanya panjang frekuensinya. Kita masukkan rumus V-nya. V sama dengan lambda dikali F. F sama dengan V per lambda sama dengan kita masukkan angkanya 3 dikali 10⁻8 per 5,50 sama dengan 0,545 kali 10⁻8 sama dengan 54,5 MHz. Karena di opsi yang diminta MHz, maka hasilnya adalah 54,5 MHz. Soal yang ketiga, sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 60 kHz dan 3 MHz, maka rentang panjang gelombang radionya adalah yang diketahui 60 kHz sampai 3 MHz. Kita ubah ke Hertz, maka 60 kHz menjadi 6 dikali 10⁻⁴ dan 3 MHz dirubah menjadi 3 dikali 10⁻⁶ Hz. Maka yang ditanya yaitu lambda. Maka kita akan mencari gelombang yang pertama yaitu V per F sama dengan 3 dikali 10⁻8 per 6 dikali 10⁻⁴ sama dengan 0,5 dikali 10⁻4, hasilnya yaitu 5 dikali 10⁻3. Lambda yang kedua yaitu V per F sama dengan 3 dikali 10⁻8 per 3 dikali 10⁻⁶ sama dengan 10⁻2. Maka rentang panjang gelombangnya yaitu 10⁻2 meter dan 5 dikali 10⁻3 meter. 4 yaitu perhatikan gelombang berikut. 1 inframerah, 2 gelombang televisi, 3 ultramagnetik, 4 sinar gamma. Urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensi adalah A, 4, 3, 1, 2. Soal yang kelima yaitu spektrum gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup pada manusia yaitu B, sinar X dan gamma. Nomor 6. Besar kecepatan sebuah penggaris yang panjangnya 2 meter agar terlihat 1 meter adalah. Di sini dapat kita ketahui panjang bergeraknya yaitu 2 meter dan panjang diamnya yaitu 1 meter. Di sini kita dapat memakai tetapan rumus transformasi. Sudut hambatan sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat yaitu L0 per L sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan yaitu 4 sama dengan 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan 1 per C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan C kuadrat per C kuadrat dikurang V kuadrat. Maka 4C kuadrat dikurang 4V kuadrat sama dengan C kuadrat. 3C kuadrat sama dengan 4V kuadrat, maka 4V kuadrat sama dengan 3C kuadrat. Sama dengan 3C kuadrat per 4, maka V yaitu C akar 3 per 2. Soal nomor 7, perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6C adalah. Yang diketahui V1 sama dengan 0,8C, V2 sama dengan 0,6C. Yang ditanya delta T1 dan delta T1 per delta T2 sama dengan delta TO per akar 1 dikurang
V kuadrat per C kuadrat per delta TO per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka 1 per akar 1 dikurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat per akar 1 dikurang 0,8 C per C kuadrat sama dengan 1 per akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat per 1 per akar dari 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per akar 0,36 per 1 per akar 0,64 yaitu sama dengan akar 0,64 per akar 0,36. Maka delta T1 per delta T2 sama dengan 0,8 per 0,6. Delta T1 per delta T2 sama dengan 4 per 3. Maka perbandingannya yaitu 4:3. Soal yang nomor 8. Penyusunan panjang dalam persen yang dialami oleh sebuah batang jika diamati oleh seorang pengamat yang diam ketika batang tersebut bergerak dengan laju 0,6 C adalah yang diketahui V sama dengan 0,6 C, yang ditanya L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, L0 akar 1 dikurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat, L0 dikali 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat, L0 dikali akar 0,64, L0 sama dengan akar 0,8 yaitu 0,8 L0. Maka L aksen sama dengan L dikurang L0, L aksen sama dengan L dikurang 0,8 L0, L aksen sama dengan 0,2 L0, L aksen sama dengan 0,2 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 20%. Nomor 9. Jika massa sebuah partikel adalah 2 kali massa diamnya, besar energi kinetik dan kecepatan partikel tersebut adalah M sama dengan 2M0 yang ditanya EK dan V. M sama dengan 2M0, suruh tambatan dikali M0 sama dengan 2M0, 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2. Maka beginilah jalannya. MOC kuadrat 1 per 1 per 2 dikurang 1 yaitu MOC 2 dikurang 1 sama dengan MOC kuadrat. Maka MOC kuadrat sama dengan C akar 3 per 2. Sebuah elektron yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 2 kali energi diamnya. Massa bergerak elektron tersebut jika massa diamnya 9 dikali 10 minus pangkat minus 11 kg adalah EK sama dengan 2E0, M0 sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 3 kg, yang ditanya adalah M. Maka M sama dengan 3 dikali M0. 3 dikali 9 dikali 10 pangkat minus 31 kg, maka hasilnya yaitu 27 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Sekian dari saya, terima kasih.